Kenalkan, nama lengkap saya Srining Similda Toto. Saya selaku Ketua dari Kelompok 5 Manajemen Keuangan dengan NIM 19190358 dan berikut adalah anggota kelompok saya. Shalom, perkenalkan nama saya Maria M. Batu, NIM 19190045, Prodi Akuntansi, kelas A semester 3. Perkenalkan, nama saya Angelina Kartini Meo, NIM 19190039. Salam, perkenalkan nama lengkap saya Antoneta Malo, NIM 19190006. Perkenalkan, nama saya Maria Serliana Elibau, NIM 19190017, Prodi Akuntansi semester 3. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan mengenai saham dan penilaiannya, seperti yang tertera pada slide berikut ini. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan apa itu saham. Jadi, saham adalah surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan, yang dimana terdapat imbalan yang bisa diterima investor saham berupa 3 imbalan. Yang pertama ada hak kepemilikan, yang kedua ada dividen, dan yang ketiga ada capital gain, seperti yang tertera pada slide berikut ini. Di dalam saham juga terdapat hak-hak investor yang dimana terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada hak kepemilikan atau control of the firm, yang dimana tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Jadi, makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua ada preemptive right, yaitu hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan apa saja karakteristik saham preferen. Yang pertama, memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Yang kedua, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Yang ketiga, memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Adapun tujuan penilaian saham, yang pertama, saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat retur yang sesuai dengan retur yang diharapkan. Dan yang ketiga, nilai saham dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama nilai buku, yang kedua nilai pasar, dan yang ketiga nilai intrinsik. Pada bagian nilai book atau book value, terdapat 2 sentimen penting yang perlu diketahui. Yang pertama, nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki 1 lembar saham. Dan yang kedua, dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Pada bagian nilai pasar atau market value juga terdapat 2 sentimen penting yang perlu diketahui. Yang pertama, harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Yang kedua, ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Untuk nilai intrinsik atau intrinsic value atau fundamental value, terdapat 4 sentimen penting yang perlu diketahui. Yang pertama, nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Yang kedua, calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Yang ketiga,
Jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, maka overvalue sama dengan jual. Dan jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, maka undervalue sama dengan beli, seperti yang tertera pada slide berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan materi saham dan penilaiannya pada bagian menentukan nilai intrinsik. Pada bagian ini terdapat dua teknik untuk menganalisis saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama, analisis fundamental. Pada analisis ini, menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Dan yang kedua, analisis teknikal. Pada analisis ini, menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham atau harga dan volume penjualan yang telah lalu. Pada analisis teknikal terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, terdapat pola pergerakan harga saham yang diyakini akan berulang. Yang kedua, menggunakan grafik untuk menemukan pola pergerakan harga saham. Kemudian yang ketiga, support level, yang artinya tingkat kisaran harga pada saat analisis mengharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan atas permintaan saham di pasar, atau lower boundary sama dengan batas bawah. Yang keempat, resistance level, yang artinya tingkat kisaran harga pada saat analisis berharap terjadi peningkatan yang signifikan atas penawaran saham di pasar. Kemudian, analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu. Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Alat analisis pada analisis teknikal adalah didasarkan pada grafik atau chart, sehingga para penganut aliran ini sering disebut chartist. Kemudian, terlepas sejauh mana kita percaya akan pemikiran yang melandasi analisis teknikal, nampaknya jenis analisis ini yang sering dipakai para praktisi di bursa. Dari sisi akademisi, yang jadi pertanyaan adalah, kalau benar pola gerakan harga saham mempunyai gerakan tertentu dan akan berulang, bukankah pola tersebut akan dapat diprediksi? Bukankah informasinya hanyalah perubahan harga saham di waktu lalu yang dapat diperoleh oleh semua pemodal? Dengan demikian, para pemodal akan bereaksi sesuai dengan prediksi tersebut, sehingga akhirnya pola tersebut akan hilang, sehingga tidak berpola lagi. Masuk pada bagian analisis fundamental, ada 3 tahapan proses analisis top-down. Yang pertama, analisis ekonomi dan pasar modal. Kedua, analisis industri. Dan yang ketiga, analisis perusahaan. Yang pertama, analisis ekonomi. Analisis ekonomi, terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja pasar modal suatu negara apabila terhadap suatu perusahaan. Menganalisis variabel ekonomi makro suatu negara seperti produk domestik bruto, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, kurs valuta asing, investasi swasta, dan tingkat bunga. Pada analisis industri, diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Ada beberapa penelitian menyebutkan industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda. Tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam.
Tingkat risiko industri juga beragam. Tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Baik, saya akan melanjutkan materi lanjutan dari analisis industri. Berikut daur hidup industri atau dikaitkan dengan nilai penjualan. Berikut tahap permulaan ke tahap pertumbuhan ke tahap kedewasaan ke tahap stabil ke penurunan. Berikut persaingan dalam industri. Michael Porter 5, Forces of Company, Internal Rivalry, New Entrants, Supplier, Consumers, Substitution. Yang berikut analisis perusahaan, analisis fundamental. Ada dua pendekatan dalam analisis fundamental, yaitu yang pertama present value approach atau capitalization of income method. Yang kedua price earning ratio approach. 1. Present value approach. Nilai saham dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diterima investor atau diwakili dividen atau dividen discounted model. Teman-teman bisa lihat sendiri rumusnya di situ. Yang kedua, P/E ratio approach. Yang pertama rasio harga pasar saham terhadap laba. Yang kedua menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Teman-teman bisa lihat rumus di bawah ini. PER sama dengan harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham sama dengan P/E. Kita lanjut penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Ada rumusnya di situ, teman-teman bisa lihat. PO sama dengan DPS dibagi KPS. Keterangan PO sama dengan nilai saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, KPS sama dengan tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Contoh soal, teman-teman bisa lihat di situ ada penyelesaiannya. Berikut expect return. Ada rumusnya di situ, teman-teman bisa lihat sendiri. The formula can be broken into two parts, dividend yield plus capital gain. Rumusnya expect return sama dengan R sama dengan dividen 1 bagi PO tambah P1 kurang PO dibagi PO. Ada contoh soalnya di situ, teman-teman bisa lihat. Materi selanjutnya penilaian saham biasa. Dividen discount model. Perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Di sini ada 3 model pertumbuhan dividen atau asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. Yang pertama, model pertumbuhan nol atau zero growth model. Yang kedua, model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Dan yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan atau non-constant growth model. Teman-teman bisa lihat di sini ada contoh soal model pertumbuhan nol atau zero growth model. Sebuah saham diperkirakan membayarkan dividen tiap tahun sebesar Rp50.000. Tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 20%. Jadi pertanyaannya, hitung nilai intrinsik saham tersebut. Jawabannya
rumus yang dia pakai PV sama dengan D bagi K sama dengan rupiah 500 dibagi 0,2. Jadi hasilnya rupiah 2,500. Teman-teman, sekarang kita masuk di dividen bertumbuh secara konstan atau constant growth model. Di sini dibagi 3. Yang pertama, dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu atau G dibagi konstan. Dan yang ketiga, model ini cocok untuk perusahaan yang matur dengan pertumbuhan yang stabil. Teman-teman bisa lihat rumus yang di bawah ini, rumus dividen bertumbuh konstan. PO sama dengan DO dikali 1 tambah G dibagi KS kurang G. PO sama dengan harga saham, DO sama dengan nilai dividen terakhir, G sama dengan tingkat pertumbuhan perusahaan, KS tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut. Model ini disebut Gordon Model sesuai dengan nama penemunya Myron J. Gordon. Untuk soal constant growth atau Gordon Model. Dengan menggunakan Gordon Model, kita dapat menghitung harga saham A. Apabila diketahui dividen terakhir adalah rupiah 1,82. Tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10%. Investor mensyaratkan return sebesar 16%. Pertanyaannya, berapakah harga saham A? Rumus yang dia pakai PO sama dengan DO kali 1 tambah G bagi KS kurang G. Maka 1,82 kali 1 tambah 0,10 bagi 0,16 kurang 0,10. Hasilnya 33,33. 0,10 sama dengan 33,33. Yang berikut penilaian saham biasa. Yang berikut langkah-langkah perhitungan non-constant growth. 1. Menentukan estimasi pertumbuhan dividen. 2. Menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. 3. Menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan. 4. Menjumlahkan 2 dan 3 untuk mendapatkan PO. Contoh soal 1, di sini kita bisa baca, semua perusahaan terbuka selama ini membagi dividen yang jumlahnya bervariasi. Solution 1 kita bisa lihat di sini. Yang berikut contoh soal nomor 2. Contoh yang kedua, perusahaan Yahoo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya berbeda sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 30% per tahun selama 3 tahun mendatang. Tetapi setelah itu mendapatkan akan menurun menjadi 10% per tahun untuk selamanya. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 16%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 1,82 per lembar. Berapakah harga saham perusahaan tersebut sekarang? Solution kedua, bisa lihat di sini. Yang berikut tentang warrant. Suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan.
Biasanya waran diterbitkan bersama obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi. Berikut sebagai pemanis atau sweetener penerbit obligasi. Yang berikut right issue. Para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru. Berikut setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Apabila pemegang saham tidak ingin membeli tambahan saham baru, maka ia bisa menjual right-nya ke orang yang mau membeli saham tersebut. Sekian dan terima kasih.